Dulur-dulur, hari ini proses pembelahan untuk membuat penutup kotak mori polosan ya. Nih, bagaimana prosesnya? Silahkan ikuti video selengkapnya. Jangan lupa di like, subscribe, dan di share. Terima kasih. Nah, ini sebetulnya adalah tahap lanjutan lor. Setelah proses pembentukan media, terus perakitan atau pencatokan lem. Ini setelah lemnya kering, baru proses pembuatan tutup. Jadi di sini Bolodewo itu melakukan pengeleman full. Nah, ini proses perapian dulu bagian atas atau bagian penutup, karena ini harus diratakan. Jadi bagian yang tidak terpakai itu dipotong lagi menggunakan table saw mini. Jadi ini harus pelan-pelan, karena kalau terlalu buru-buru nanti akan kemakan untuk kayu yang bagian penutup atau bagian sisi samping. Ini enggak langsung habis ya untuk pemotongannya, jadi disisakan sekian mili agar nanti tidak terlalu memakan ke kayunya. Dan untuk merapikannya nanti ada tahap kelanjutannya. Bolo-bolo semua tetap harus konsentrasi, fokus, dan berdoa ketika kita menggunakan mesin RPM tinggi. Nah, setelah pembuangan dari sisa kayu yang tidak terpakai, dilanjutkan dengan perapian atau penghalusan di bagian bekas potongan tadi supaya rata dengan dinding sisi samping maupun sisi depan dan belakang. Nah, ini dirapikan, diratakan dengan supaya rata sama dindingnya. Dalam proses ini Bolodewo lupa memakai masker lur. Jangan ditiru ya. Ini tidak direkomendasi, tidak perlu dicontoh. Nah, penghalusan dilanjutkan untuk bagian sisi atas dan sisi bawah. Setelah samping rata, kanan kiri depan belakang, dilanjutkan bagian atas dan bawahnya. Bolo-bolo, dalam tahapan ini memang kita harus agak kotor sedikit karena kena debu dari proses penghalusan ini, jadi harus berhati kotor. Nah, ini untuk sisi bawah ya, dihaluskan juga supaya bagus. Tahap selanjutnya adalah kita berpindah untuk proses pemotongan untuk bagian tutup. Kita tandai yang bagian depan supaya nanti tidak tertukar dengan yang lain ataupun tidak salah arah. Nah, ini dia, kita menggunakan table saw rakitan lagi dari namanya itu adalah circular saw. Kita potong seperti ini dengan bantuan ukuran ya atau pembatas. Harus pelan-pelan karena ini RPM-nya juga tinggi, harus hati-hati. Nah, ini sudah satu terpotong. Terus kotak selanjutnya. Inilah proses-proses dalam pembuatan kotak mori PSHT atau kotak mori untuk pencak silat. Kebetulan produk unggulan dari Bolodewo Art ya ini, yang paling laris setiap tahunnya. Nah, setelah sudah terpotong dan tutupnya sudah jadi, proses perataan selanjutnya menggunakan amplas gerinda. Ini Bang Bolodewo menggunakan grid 40 ya, grid kasar. Kalau grid halus nanti kalau pinus itu cepat tumpul amplasnya.
Jadi menggunakan grit kasar atau paling kasar. Nah, ini dihaluskan supaya rata dan tertutup sempurna. Jadi posisi penutupnya nanti bagus. Selanjutnya adalah tahap pemasangan engsel. Kita tandai untuk yang mau dikasih engsel supaya ukurannya sama. Dilanjut dengan box selanjutnya juga ditandai. Kemudian kita router untuk yang kita tandai tempat engsel tadi. Untuk kedalaman router kita Bolodewa itu setara dengan tebal engselnya atau sekitar 3,5 mili bolo-bolo. Nah, ini harus juga hati-hati. Dan setiap ukuran engsel itu dilebihkan sedikit supaya nanti engsel tidak terlalu rapat penempatannya atau pemasangannya. Ekstra hati-hati dan fokus tetap jadi prioritas utama. Setelah itu engsel kita letakkan, terus kita tandai untuk lubang sekrupnya menggunakan paku yang sudah dipertajam ujungnya. Itu kita tandai untuk nanti kita bor untuk menyekrup engselnya supaya tidak tidak mengurangi rasa kepersesiannya nanti. Gunakan bor 2 mili. Ini Bolodewa menggunakan bor ukuran 2 mili. Kita lubangi untuk sekrupnya. Bolodewa ini menggunakan bor baterai Ryu ya untuk pelubangan. Dan untuk proses penyekrupan ini menggunakan bor baterai yang satunya, yaitu mereknya apa? Ini dia, merek modern. Ini khusus untuk menyekrup ya, jadi biar tidak gonta-ganti mata obeng, Bolodewa menggunakan 2 bor baterai. Nah, ini untuk sekrup itu Bang Bolodewa menggunakan sekrup yang panjangnya 7 mili dengan ukuran 3 mili. Oh maaf ralat, 2,5 mili ukuran sekrupnya. Nah, ini untuk sekrupnya ini Bang Bolodewa ditaruh di magnet ya, biar jadi ngambilnya mudah, tidak tercecer. Jadi biar melekat di magnet, tinggal ambil satu-satu gitu. Nah, ini masih tahap mau kleru. Ini harusnya pakai sekrup bukan bor. Nah, ini kita pasang sekrup yang bagian bawah ya, atau tahanan engsel. Setelah pemasangan sekrup bawah sudah, dilanjut dengan sekrup bagian atas. Untuk penempatan yang lebih pas dan presisi itu Bolodewa menggunakan double tip atau solasi double tip supaya nanti tidak terlalu tergeser atau tidak gampang berubah ukuran untuk yang atas, supaya nanti hasilnya maksimal bagus. Nah, ini diganjal sedikit supaya nanti bisa melekat untuk tutup bagian atasnya. Kuncinya di sini adalah double tip ya, biar nanti tidak tergeser-geser ketika mau menyekrupnya. Kalau tidak menggunakan teknik ini, Bolodewa kesulitan untuk memberikan jarak yang pas untuk atas dan bawah supaya lurus. Kalau sudah ditempelkan baru disekrup, kemudian sekrupnya satu-satu ya, nggak langsung dilubangi semua. Jadi biar nanti tidak mudah tergeser juga, walaupun dibantu dengan double tip itu tetap harus satu-satu. Setelah penyekrupan semua sudah selesai, itu
pasti kadang ada ketergeseran walaupun ada dibantu double tip. Jadi di sini ada tahap selanjutnya, yaitu untuk perataan supaya di luar itu bisa sama antara sejajar antara tutup atas dan bagian bawah. Itu kita menggunakan teknik paling gampang, yaitu menggunakan amplas lagi untuk meratakan. Apakah nanti ini ukurannya berubah? Tetap ada rasa berubah. Kalau kita mencari persisi tinggi, ya jelas tidak bisa karena keterbatasan alat yang dimiliki Bolodewo. Maka itu kunci dari Bolodewo itu sebisa mungkin persisi, tapi andaikan kurang persisi itu kita anggap sebagai seni. Jadi seni tangan-tangan dari Bang Bolodewo. Kalau sudah, baru membuat hiasan atas atau bagian tutup atas itu di router lagi atau di profil supaya lebih estetika dan lebih indah, tidak monoton. Nah, seperti ini. Itu untuk proses untuk bagian atas supaya lebih manis.